Selanjutnya adalah komposisi oksida ya. Komposisi oksida dari semen. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kandungan-kandungan semen itu dalam keadaan oksida ya, dalam rumus kimia oksida. Ya, jadi Portland semen, ya, kita sebutnya itu Portland semen ya. Jadi semen yang dasarnya itu dari ini loh, yang dari Pulau Portland tadi gitu ya. Jadi semen dari Pulau Portland itu dianggap sebagai yang standar ya, yang dasar. Nanti ada lagi yang semen dari sana gitu ya, yang semen sudah modifikasi macam-macam ya. Tapi yang paling dasar ya, yang semen normal ya, yang semen umum itu kita sebut Portland. Ya. Jadi dia benar-benar dasar gitu ya, semen yang paling umum. Tersusun atas 4 oksida utama ya, yaitu kalsium, silika, aluminium, dan besi. Oke? Jadi ada 4 unsur ya, 4 unsur yang menyusun semen dan semuanya dalam keadaan oksida ya, CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3 ya. Semuanya itu kalau digabung lebih dari 90% ya. Tapi ada juga beberapa oksida minor. Dalam hal ini kata minor mengacu pada kuantitas bukan peranannya ya. Jadi persenannya maksudnya ya. Seperti yang bisa Anda lihat di tabel bawahnya ya. Jadi yang paling besar itu ya kalsium itu tadi. Oke, CaO. Terus singkatannya C, itu kisarannya jumlahnya 60 sampai 67%. Silika yang terbanyak kedua, 17 sampai 25%. Al2O3 yang aluminium 3 sampai 8% ya. Nah, besi aja ya, besi aja yang sebenarnya merupakan bagian dari oksida utama itu hanya 0,5 sampai 6% saja. Nah, sisanya ada magnesium ya, MgO, natrium, kemudian kalium dan sulfur ya, atau kandungan asam-asaman. Okay. Tapi yang lainnya itu ya sedikit saja. Nah, di sini ada juga kandungan kimia dari material penyusunnya ya. Jadi CaO atau limestone itu ya batu itu tadi, batu kapurnya ya. Kemudian dia kan tadi dicampur sampai menjadi klinker ya. Nah, pencampurnya itu sebenarnya juga mineral gitu ya. Yang mana Si sama Al itu dari lempung. Oke. Tapi tidak harus lempung ya. Ya istilahnya mineral, saya lebih suka menyebutnya seperti itu ya, yaitu adalah senyawa-senyawa yang mengandung silika dan aluminium. Oke. Nah, biasanya material pencampurnya itu yang umumnya lempung itu tadi, itu juga mengandung besi ya. Sedangkan dari gypsumnya itu mengandung SiO3. Oke. Nah, CaO, SiO, Al sama Fe itu merupakan oksida utama yang berinteraksi dalam tanur dan membentuk senyawa-senyawa utama. Jadi ketika proses pembakaran ya, keempat zat utama ini saling bereaksi dan kemudian membentuk senyawa yang lebih kompleks. Nah, ini senyawa yang lebih kompleks ini nanti akan kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Jika kadar gypsum yang terlibat terlalu banyak, maka hanya akan mengganggu proses pengembangan kekerasan pasta atau beton. Nah, di sini ada standarnya ya. Jadi ada persentase maksimumnya itu SiO3 itu menurut ASTM ya, itu 3% saja. Jadi gypsum itu juga memang tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Seperti yang dilihat tadi di tabel itu juga kandungannya nggak terlalu besar. Gitu ya. Yang besar ya tetap yang 4 kandungan utama ini ya. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan senyawa lebih banyak ya. Nah, ini masih membahas tentang senyawa-senyawa yang tambahan tadi ya. Ada Mg ya, ada MgO, kemudian jika dia ditambah dengan H2O air, kemudian dia akan bereaksi membentuk MHC dan CH ya. Itu berpengaruh dalam pengembangan volume. Okay, pengembangan volume si semen itu jika terlalu banyak akan menyebabkan cracking atau pecah gitu ya. Di ASTM diatur dia itu M-nya kurang dari 6% ya.
Terus ada juga yang bahan minor tadi ya, yang kecil-kecil tadi. Ada juga alkali ya. Dan A2 sama K2O dapat mengakibatkan beberapa masalah jika semen digunakan dengan tipe agregat reaktif tertentu dalam pembuatan beton. Agregat reaktif apa sih Pak? Adalah agregat ya yang terbuat dari batuan yang mudah bereaksi ya. Jadi di bab sebelumnya kan dibahas itu ya. Batuan itu harusnya tidak mengandung zat-zat lain gitu loh ya, tidak mengandung zat alkali ya, karena itu bisa bereaksi juga dengan semen gitu ya. Padahal harusnya reaksinya semen itu sudah sama air aja ya. Nah ini ada kandungan-kandungan lain yang mengandung reaksi, ini bisa juga mengganggu ini. Oke. Alkali yang hadir dalam bentuk hidroksida dapat bereaksi dengan silika yang terdapat dalam suatu agregat dan mengakibatkan pengembangan volume. Nah, proses ini dapat berlangsung beberapa tahun ya. Jadi akibat dari adanya unsur-unsur alkali ini dalam suatu agregat itu bisa menyebabkan juga pengembangan volume ya. Nah, diatur sehingga natrium dan kalium itu kurang dari 0,6%. Ya. Jadi prosentasenya itu sebenarnya juga dibatasi. Dan kata lain, kalau ada semen yang mengandung alkali lebih besar ya, tidak hanya alkali, juga ada magnesium ini, ya, kualitasnya buruk ya. Jadi itu adalah batasan-batasan persentase kandungan dalam semen. Ada juga residu tak larut ya, atau IR, merupakan fraksi semen yang tidak larut dalam HCl. HCl ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar HCl itu ya asam gitu ya. Jadi ada beberapa zatnya semen itu yang tidak larut dalam asam. Hal ini terjadi karena silika yang tidak bereaksi dan membentuk senyawa selama proses kalsinasi di dalam tanur. Semua senyawa PC larut di dalam HCl kecuali silika. Nah ini, jadi istilahnya ya residunya silika ya. Jadi ada juga residunya silika itu yang tidak larut dalam asam. Padahal rata-rata semua kandungannya semen itu larut dalam asam ya. Nah, IR ini ditentukan melalui analisis kimia ya. Jadi kandungannya berapa sih? Nah itu ada percobaannya sendiri ya, ada percobaan kimia. Dan ada batasannya ya. IR itu kurang dari 0,75% ya. Itu adalah zat-zat yang tidak larut dalam asam ya. Jadi beberapa persentase ini perbatasannya ini ya membahas tentang ya lagi-lagi kualitasnya semen ya. Jika ada zat-zat minor ini yang kemudian lebih dari batasan standar ASTM ini tadi, ya kualitasnya jelek lagi-lagi ya. Nah, jika semen diekspos terhadap udara, maka air dan CO2 akan terserap. Namun melalui pemanasan semen sampai dengan 1000 derajat Celcius, maka kedua substansi tersebut akan hilang. Nah, ada juga yang bisa mengganggu semen ya. Jadi istilahnya ini yang kita bahas tadi pengganggu-pengganggunya dalam tanda kutip ya. Tidak hanya senyawa-senyawa minor tadi, bahkan air ya yang terkandung di udara. Jadi udara itu kan mengandung air ya. Ada kelembapan udara di sana. Itu kalau berkontak sama semen itu bisa bereaksi dan bisa mengeras ya. Jadi kalau kalian lihat ya coba aja semen itu kalian buka gitu ya bungkusnya ya, saknya itu buka, lama-lama kan mengeras ya. Itu akibat bereaksi dengan udara dari kelembapan udara ya, maksud saya air dari kelembapan udara ya. Nah tapi itu bisa diatasi dengan memanaskannya lagi ya, dimasukkan gitu. Kalau di lab biasanya dimasukkan ke dalam oven gitu. Nah itu kandungan airnya bisa habis gitu ya, dan dia akan kembali menjadi semen yang kering gitu ya. Jadi ini adalah beberapa zat pengganggu kualitas semen ya, kira-kira begitu.